Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita kuliah komputer grafik. Hari ini pertemuan pertama dan kita akan lihat tentang pengenalan komputer grafik ya. Tapi sebelum lanjut, nih buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Apa aja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan grafika komputer. Kemudian yang kedua itu adalah ruang lingkup grafika komputer. Kemudian sejarah grafika komputer secara umum. Dan aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan batas grafis pada komputer. Kemudian perkakas atau tools berupa hardware maupun software. Kemudian modal dasar grafika komputer secara elemen yang terkait di dalamnya. Grafika komputer ini adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika ya, yang digunakan untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Ini adalah pengertian secara umumnya. Nah, grafika komputer ini berkaitan dengan ilmu lain ya, antara lain computer vision ya, kemudian pengolahan citra dan juga kecerdasan buatan atau AI ya. Di sini ada input dan outputnya ya. Jadi kalau grafika komputer itu merupakan dimana inputnya itu adalah deskripsi dan outputnya adalah sebuah citra ya. Nah, sejarah grafika komputer itu sudah ada sejak awal tahun 60-an ya. Jadi ini ada beberapa tokoh yang memperkenalkan istilah grafika komputer, kemudian sehingga grafika komputer menjadi populer ya. Di sini ada William Vetter ya, dia mempopulerkan istilah komputer grafik tahun 60 ya. Di mana istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat dia bekerja, yaitu di Boeing ya. Nah, citra atau gambar yang direproduksi menggunakan plotter itu menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3 dimensi tubuh manusia ya. Nah, kemudian ada Ivan Sutherland, itu seorang mahasiswa MIT tahun 61 yang menciptakan program komputer yang disebut dengan Sketchpad. Nah, dengan bantuan LegPen, seorang dapat menggambar bangun sederhana pada layar komputer. Kemudian ada Steve Russell tahun yang sama, dia juga menciptakan sebuah video game pertama disebut Space War. Nah, program ini dijalankan pada mesin DEC BDP-1 ya. Kemudian juga sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DEC yang dipasarkan. Nah, kemudian ada Izajak, ini seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory tahun 63. Dia menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan saat mengorbit bumi. Nah, ini dibuat di mainframe IBM 7090. Inilah beberapa gambaran komputer pada masa lalu yang sudah menggunakan komputer grafis ya. Nah, di mana komputer grafis tersebut diaplikasikan? Jadi ada beberapa bidang di mana komputer grafik ini dipergunakan. Yang pertama itu pada user interface. Kemudian yang kedua itu pada saat presentasi, yang misalkan kita menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Kemudian
di percetakan digital itu juga digunakan komputer grafik. Kemudian pada computer aided design ada computer aided manufacturing, ya. Misalkan di perusahaan-perusahaan yang membuat komponen kendaraan bermotor atau otomotif, ini digunakan ya. Dan juga misalkan digunakan untuk manufaktur pesawat terbang, ya, komponen-komponen mesin mobil dan sebagainya, ini juga menggunakan CAD maupun CAM tersebut. Kemudian pada seni dan komersil ini juga digunakan komputer grafik, ya. Kemudian pada pengontrolan proses juga digunakan komputer grafik. Dan juga pada film-film animasi yang marak saat ini ya. Entah film itu film animasi 3 dimensi ataupun memang film yang berbantuan animasi. Jadi inilah pengaplikasian komputer grafik saat ini. Nah, apa kebutuhan perangkat keras untuk komputer grafik? Kita lihat yang pertama, untuk pasti harus ada PC atau personal komputernya ya, atau Macintosh ya. Kedua, mouse, keyboard, monitor, scanner, plotter ya, dan juga digitizer. Ini kebutuhan untuk perangkat keras komputer grafik ya. Untuk sistem operasinya itu kita bisa menggunakan Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, ataupun sistem operasi yang lain seperti Macintosh ya, dan juga Linux yang berbasis GUI. Untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan komputer grafik ini antara lain CorelDRAW, Photoshop, 3D Studio Max, kemudian GIMP, MATLAB, dan lainnya. Kemudian teknologi output yang digunakan yaitu monitor tabung, kemudian monitor LCD dan monitor LED. Untuk produk input itu adalah mouse, kemudian trackball, spaceball, joystick, digitizer, dial dan dial box, data gloves, touch panel, dan image scanner. Juga sistem suara. Untuk perangkat hard copy itu antara lain printer dan plotter. Ini printer yang umum digunakan ya. Kemudian plotter untuk pencetakan dalam ukuran besar. Nah, grafika komputer ini merupakan ilmu yang berhubungan dengan pembuatan produksi gambar atau citra ya, menggunakan komputer dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pemodelan, kemudian rendering, kemudian animasi ya. Nah, ini adalah sebuah sudut pandang dari kamera dan pencahayaan ya. Kemudian di sini ada model 3 dimensi, dan setelah dirender itu berubah menjadi image 2 dimensi. Modeling ini adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Jadi pemodelan objek 3 dimensi dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi, karena perhitungan dilakukan secara numerik berdasarkan kaidah matematis.
Gambar-gambar geometri tersebut itu disebut dengan wireframe. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah wireframe modelnya. Jadi masih berupa kerangka ya. Nah, secara umum pemodelan geometris dapat diartikan sebagai yang pertama itu memotret objek nyata dan lalu mengubahnya menjadi objek maya atau virtual. Dua, menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. Jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Nah, rendering ini adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga menyerupai sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Jadi setelah dirender, wireframe tadi itu berubah menjadi seolah-olah objek nyata, misalkan gelas di sini, kemudian atau teko, kemudian wajah manusia seperti itu ya. Nah, proses render itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia penggambaran objek 3 dimensi dalam 2 dimensi, kemudian pemberian warna, pengaturan cahaya, pemberian gradasi warna, penambahan tekstur permukaan, kemudian pembuatan bayangan gambar, pemantulan cahaya maupun penyerapan cahaya, dan perhatian terhadap perpotongan antar objek, serta penghilangan objek-objek yang tersembunyi. Nah, ini proses render sebuah wireframe model ya, dari gambar seekor anjing berupa wireframe dirubah menjadi seperti sebenarnya ya. Nah, animasi itu adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Jadi dia bisa bergerak seperti itu nanti objek-objek yang statis tadi. Nah, ada beberapa film yang memanfaatkan animasi ya, antara lain Titanic, kemudian Jurassic Park, Dragonheart dan sebagainya. Jadi banyak film-film saat ini yang sudah memanfaatkan animasi baik sebagian maupun keseluruhannya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan pertama pada mata kuliah komputer grafik ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe tadi, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.